ulat itu nggak bisa kebal, Pak. Sebenarnya. Cuman kadang kita sering nyalahkan obatnya kok. Jadi teman-teman pada datang ke rumah, kok punya kamu aman, ulatnya kok nggak ada. Itu bukan karena asalnya dari kuku, Pak. Telur yang metas kan nggak kasat mata, kadang nggak terlihat. Tiba-tiba ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para petani dan juga peternak dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di saluran informasi peternakan dan pertanian Misi TV. Selamat pagi, sore, malam. Mudah-mudahan kesempatan kali ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, bahagia selalu bersama keluarga. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya berkunjung kembali ke perkebunannya Mas Yoyo, spesialis petani cabai. Dan beliau kali ini tengah melakukan ataupun kegiatan sore hari ini ya. Mas Yoyo, assalamualaikum Mas Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Yoyo? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, Mas Yoyo, ini kembali saya datang mau belajar kembali nih Mas Yoyo. Ini kali ini mau melakukan apa ini Mas Yoyo? Penyepraian yang kedua. Oh, penyempraian yang kedua kalinya. Penyempraian kedua kalinya ini apa? Untuk apa ini? Tujuannya penyempraian apa ini Mas Yoyo? Untuk mempercepat pertumbuhan, terus membasmi hama trip sama kutu kebul, untuk menyembuhkan stres. Nah ini Mas Yoyo, sekarang kan petani cabai ini ya banyak keluhan itu dari segi hama penyakitnya itu. Sebenarnya kenapa sih Mas Yoyo? Apa penyakitnya itu sudah kebal sama obat, apa obatnya yang palsu kah, atau gimana itu Mas Yoyo? Sebenarnya ulat itu nggak bisa kebal, Pak. Sebenarnya. Cuman kadang kita sering nyalahkan obatnya, kok obatnya nggak bisa mati ya di ulat. Ada seperti itu, saya sering dengar itu keluhan seperti itu. Sebenarnya bukan obatnya, Pak. Yang perlu dipahami itu waktu penyepraian. Waktu penyepraian itu kalau bisa jangan sampai ulat itu masuk dan berkembang biak atau semakin usianya semakin besar, Pak. Jadi begitu tanam begini, nanti udah keluar buah kan dia serangannya ke buah. Begitu udah mulai buah keluar 1 atau 2, walaupun nggak ada ulat itu wajib kita spray. Oh gitu. Jadi telur yang menetas kan asalnya dari kupu, Pak. Telur yang menetas kan nggak kasat mata, kadang nggak terlihat. Tiba-tiba ada di situ. Nah kalau kita terlambat nyepray, otomatis penetasan tadi kan cepet berkembang di situ. Otomatis setelah jadi ulat yang udah agak dewasa itu susah dikendalikan. Oh gitu ya. Jadi kalau bisa begitu buah mulai keluar 1-2 buah lah, jangan sampai ditunggu sampai sebesar rokok-rokok itu, Pak. Di bawah itu udah kita spray pakai obat ulat. Ulat juga yang mengarah ke ulat bor, jangan ulat daun. Itu beda loh. Oh beda ya. Ulat bor sama ulat daun itu mudah mati yang ulat daun. Kalau ulat bor emang mungkin di sananya udah didesain untuk susah dimatikan. Apalagi kalau udah masuk ke dalam buahnya itu, Pak ya. Nah itu pakai penembus juga kadang-kadang kalau dia udah dewasa di dalam buah itu udah sangat susah sekali. Jadi pencegahannya yaitu tadi sedini mungkin. Jadi berarti setiap penyemprotan berkala kita. Jadi 3 hari sekali kita spray. 3 hari atau 4 hari kita spray, walaupun itu nggak kelihatan ada ulatnya. Jadi intinya pokoknya pencegahan ya. Betul. Makanya ini musim ulat saya tetap enjoy aja, Pak. Jadi teman-teman pada datang ke rumah, kok punya kamu aman, ulatnya kok nggak ada. Itu bukan karena obatnya sebenarnya. Jadi jadwal penyemprotannya Anda kurang teliti. Gitu, Pak. Gitu. Nah, oke Mas Yoyo, saya pengen tahu dari obat-obatan ini takarannya berapa dan juga fungsinya untuk apa aja ini Mas Yoyo. Nah, oke. Kalau Metindo ini fungsinya sebenarnya untuk segala macam serangga sini. Model lebah mati, model pengganggu tanam yang jelas mati semua dengan Metindo ini, Pak. Gitu. Cuman takarannya berapa ini untuk 15 liter air ini Mas? Untuk cabai yang berumur 15 hari cukup 1 sendok ini aja, Pak. 1 sendok ya? Ya, 1 sendok gini, sendok makan begini. Nah, 1 sendok.
Maaf, saya tutup hidungnya Pak ya. Iya ya, tutup. Safety. Nah, terus kemudian kasih ini untuk perangsang daun Pak. Perangsang daun. Ini atonik namanya Pak. Perangsang daun ya. Jadinya biar daunnya cepat berkembang. Ini takarannya kasih 30 mili boleh. Ini saya kasih 3 tutup ini, berarti 30 mili satu tanknya. Gitu Pak. Nah, kita kasih 3 tutup Pak ya. Karena ini nggak begitu berefek Pak. Karena bukan insektisida ini. Ini cuma pemacu tumbuh CPT. Nah, itu yang kedua. Untuk yang ketiga kita kasih ini karena saya lihat tadi ada serangan ulat. Nah, ulat tapi yang sifatnya bukan ulat bor ya. Ulat yang di daun. Kadang dia di rumputnya ada ulat. Nah, sebelum ada serangan kita antisipasi pakai mortir Pak. Takaran 1 mili juga per liter Pak. 1 mili ya per liter. Nah, ini takarannya maaf pakai ini karena saya uji ini isinya 10 mili. 10 mili. Sampai 15 mili. Jadi kita kasih 1 mili per liter. Jadi untuk satu tangki 1 tutup aja Pak ya? Iya, betul. Nah, begitu. Nah, setelah itu kita kasih regen karena kita tadi temui semut. Banyak sekali semutnya di bawah batang. Sama di balik daun banyak semutnya Pak. Makanya kita kasih regen. Ini nggak boleh banyak-banyak sebenarnya Pak. Panas ini Pak. Jadi kita kasih 1 tutup atau 1 mili per liter. 1 mili per liter juga. Nah, terus kita kasih ini merek dagang Granamek. Ini khusus untuk trip ya. Trip Pak. Karena saya juga lihat trip tadi. Ada tripnya juga. Nah, kita kasih 1 mili juga per liter. Kalau ini memang fokus ke trip Pak. Kutu-kutuan yang jelas Pak. Kutu-kutuan. Nah, yang satu ini sekedar petambahan ini Pak. Biasanya kalau kita tanam, biasakan ada stres gitu Pak. Tanaman stres atau tanaman tumbuhnya kekurangan asam amino. Nah, ini unsurnya asam amino Pak. Nah, tuh ambition asam amino. Ini untuk menjaga tanaman agar tidak stres lah. Nah, jadi kita kasih juga ini 3 tutup karena ini bukan insek, jadi nggak apa-apa terlalu banyak juga. Begitu Pak untuk penjelasannya, kegunaannya. Biasanya ini udah 2 kali nih dikasih ini karena waktu tanam kan stres. Makanya kemarin ada yang bilang itu nanti apa nggak ambruk batangnya. Kalau dikasih ini dia nggak stres Pak, nggak layu. Oh, jadi ambruk itu karena stres Pak ya? Oh, layu itu termasuk stres Pak ya? Stres. Oh, berarti tanaman cabai juga bisa stres Pak ya? Bisa, nggak cuma manusia Pak. Udah cuman itu aja sih obatnya Pak. Terus diaduk gitu Pak Mas ya? Diaduk. Aduknya juga nggak boleh pakai bahan logam. Apalagi kita campur pakai ultradap itu kan sifatnya pupuk gitu Pak. Itu kalau diaduk pakai logam biasanya dia kontaminasi dengan logam, akhirnya unsur yang ada di obat tersebut bisa netral Pak, terserap logam tadi. Gitu. Jadi bisa menimbulkan ini kinerjanya itu jadi berkurang gitu Mas? Kurang Pak. Jadi nggak bisa maksimal. Menggunakan kayu aja gitu ya? Kayu atau paralon atau plastik. Gitu. Kemudian kita kasih air aja Pak. Kita penuhin air di sini. Air juga air harus yang bersih Pak. Bersih ya? Jangan air kolam, jangan air yang kotor. Karena kinerja obat itu kalau airnya nggak bersih juga kurang Pak. Kurang ya? Air harus steril juga. Kalau bisa yang unsur ppm-nya itu 0 Pak, bila perlu Pak. Kayak model air AC itu bagus itu Pak. Jadi nggak ada unsur ppm-nya 0. Tapi kan jarang kita temui kalau air ppm-nya 0. Minimal ya 100 atau 90 ppm lah.
kemudian kita masukkan ke tank dan langsung kita spray gitu Pak. Ini sengaja kita nggak pakai yang tank kapasitas besar yang pakai kabel panjang, selang panjang Pak, karena ini paling cuman 4 atau sampai 5 tank Pak. Nah, ini penyepraian yang ke berapa? Kedua ini Pak. Kedua ya Mas Yoyo ya. Iya. Dan usia tanam sudah berapa ini Mas Yoyo? 15 hari. 15 hari ya. Iya. Ini yang waktu videonya kita tanam kan sudah dibikin video. Nah, ini yang waktu tanam kemarin. Hasilnya seperti ini. Ya.